Tak satu pun dari wajah-wajah ini tampak putus asa. Boleh ya? Boleh. Padahal sebuah penyakit berat ia derita. Berapa kali sudah niok kemoterapi? Udah 7 kali. 7 kali. Targetnya berapa kali? Kalau di protokolnya itu sampai 42 kali. Inilah kesempatan berbagi kebaikan melalui Kaleng Harapan. Di saat anak-anak mulai berjalan berlari, anak saya masih dalam gendongan. Di saat anak-anak lain bisa mengucap mama, anak saya belum. Saya menanti itu, Kak, untuk dipanggil mama. Inilah karya Tuhan yang menjadikan setiap manusia berbeda. Cetak biru manusia. Cetak biru. Cetak biru. Jadi setiap individu itu mempunyai DNA yang berbeda, kecuali kembar identik. Mampu menjawab banyak hal. Seberapa banyak sih Pak kasus terkait dengan yang paling banyak itu penggunaan tes DNA itu salah satu kasusnya seperti itu ya Pak ya? Ada pembunuhan, Pembunuhan. ada mutilasi, ada pemerkosaan, dan yang terakhir adalah orang hilang. Surprise, this is your name. Dan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Sekarang akhirnya ayah Anda yang menantang untuk pembuktian lain, yaitu tes DNA. Bagaimana respon Anda? Ayo. Kisah cinta para pahlawan devisa di negeri jiran Malaysia. Jatuh cintanya di Malaysia? Ya langsung kenal saja. Itulah kalau namanya jodoh mungkin kita tidak tahu, Bang. Itu rahasia Tuhan. Mereka harus menempuh jalan panjang menuju keabsahan pernikahan. Efek lainnya, jadi dia tidak diakui oleh negara kita sebagai perkawinan yang sah. Demi membangun sebuah bahtera rumah tangga. Kita hanya untuk bangun rumah, kasih sekolah anak. Saya Yohana Margareta. Saya Amanda Falani. Saya Jane Simangunsong. Dan saya Putra Nababan. Pemirsa, inilah 360, 3 fakta membuka mata dalam 60 menit. Cetak biru manusia, setiap manusia memiliki keunikan masing-masing. Salah satu penandanya adalah deoxyribose nucleic acid atau DNA. Jane Simangunsong menelusuri bagaimana sel inti ini menjadi alat identifikasi untuk mengungkap banyak kasus. Mulai dari pencarian garis keturunan hingga membuka tabir kejahatan. Dalam hukum, DNA pun dipakai menjadi bukti yang tak terbantahkan. Bersama Kepala Lab DNA Polri, James mempelajari cara kerjanya dan menemui mereka yang tengah menanti jawaban atas kebenaran. Berikut penelusurannya untuk Anda. Saya menjumpai Aryo Kiswinar Teguh. James, ini Wisnu. Pria berusia 30 tahun ini tengah mencari sesuatu yang paling berharga baginya. Apa sih Mas sebenarnya yang mau dicari? Sebenarnya hanya kalau misalnya pengakuan itu diungkapkan akhirnya, ya betul dia anak saya, that's enough atau? More than enough. Beberapa bulan terakhir, sosok Kiswinar menjadi buah bibir lantaran upayanya mencari pengakuan dari sang ayah. Seorang sosok yang dikenal secara luas oleh masyarakat umum. Dan ini aktenya. Di tengah tudingan miring tentang upayanya mencari pengakuan, Kiswinar mencoba membuktikan dengan sejumlah dokumen hukum yang ia miliki. Ini waktu itu nyokap pakai nama tambahan nama bokap kan, Aryani Sunarto Teguh. Aryo Kiswinar Teguh. Anak. Oke, permasalahan pengakuan antara apakah diakui sebagai anak atau mengakui dia ayahnya dan sebagainya itu butuh pembuktian. Apakah Anda mempunyai bukti-bukti yang menyatakan bahwa betul Anda adalah anaknya? Yang menunjuk ke diri saya sendiri adalah bahwa itu ada
akte kelahiran. Dan itu yang bukti utama gitu. Lalu bukti utama bahwa memang saya ini lahir dari pernikahan yang sah gitu. Ada surat nikah dan kartu keluarga. Jadi dan itu dokumen yang buat saya cukup otentik dan memang punya kekuatan hukum memang kan secara jelas. Bukti berkas tersebut ternyata tak cukup. Yang diduga ayah masih menolak mengakui Kiswinar sebagai anaknya. Merasa sedih dalam arti kata ini orang yang aku yakin betul ini bapakku, ini yakin betul gitu, yakinnya gitu loh. Aku yakin ini bapak saya. Saya tidak pernah menyebut nama orang lain sebagai nama ayah saya, tidak pernah. Ya kalau ditanya bapak lu siapa, ya itu. That's the name. Apa yang dialami Kiswinar bukanlah satu-satunya. Banyak kasus dispute paternity atau kasus ragu ayah yang bisa dibuktikan dengan uji paternitas. Satu cara yang mampu memberikan jawaban, tes DNA. DNA itu adalah deoksiribonukleik asid, protein yang ada di dalam inti sel. Itu adalah cetak biru manusia. Cetak biru? Cetak biru. Jadi setiap individu itu mempunyai DNA yang berbeda, kecuali kembar identik. Ya, setiap manusia punya cetak biru masing-masing. Itulah yang dijelaskan Kepala Laboratorium DNA Pusdokes Polri, Kombes Pol Putut Cahyo Widodo. Materi genetik yang berada dalam sel inti manusia ini adalah kunci menentukan identitas seseorang, termasuk mencari kepastian garis keturunan keluarga. Kasus paternitas, yaitu kasus keayahan. Anak mencari ayah misalnya, atau ibu mencari ayah anak-anak ini. Nah itu adalah kasus yang sederhana, tetapi paling sering. Ini bisa dites. Sampelnya adalah ayah, diduga ayah, kemudian anak ini dan ibunya. Kita cocokkan. Ayah mewarisi anaknya separuh DNA, ibu mewarisi separuh DNA kepada anaknya. Hanya separuh, 50%. Jadi melalui tes DNA itu ibaratnya sudah tidak bisa terbantahkan. Misalnya kalau benar 50% dari ayahnya, 50% dari ibunya, begitu Pak? Tidak terbantahkan. Saya pun mencoba melihat langsung mekanismenya di laboratorium DNA Pusdokes Polri. Sampel DNA yang diuji di sini berasal dari pihak pelapor, di mana kasus hukumnya tengah diperkarakan. Mbak Fani, ini kan berkas kasus yang baru. Oh iya, kasih ya Mbak. Iya. Di mana kita bisa menemukan DNA dalam tubuh manusia? Tentu saja, kalau kita mendapatkan sel dari tubuh manusia, salah satu sel saja, itu bisa mendapatkan tipe DNA-nya. Contohnya, ada di akar rambut, ada di kulit, ada di sperma, ada di darah, ada di keringat, ada di air liur, ada di mana saja. Petugas dan ruang pengujian harus steril untuk mencegah DNA terkontaminasi. Kerahasiaan pun sangat dijaga di sini. Petugas lab bahkan tak tahu menahu DNA siapa yang tengah mereka uji. Tugasnya hanya mencocokkan sesuai kebutuhan kasus dan menandainya dengan sebuah kode. Selain uji paternitas, tes DNA juga dipakai untuk kepentingan lain. Cirinya yang khas menjadikan DNA sebagai alat identifikasi paling akurat. Seberapa banyak sih Pak kasus terkait dengan yang paling banyak itu penggunaan tes DNA itu salah satu kasusnya seperti itu ya Pak ya? Ada pembunuhan. Pembunuhan. Ada mutilasi. Ada pemerkosaan. Dan yang terakhir adalah orang hilang. Pembunuhan menjadi salah satu kasus yang paling mudah terungkap berkat DNA. Namun Putut menyayangkan tak semua paham, termasuk penyidik, tentang pola pikir penangkapan pelaku melalui DNA. Penanganan kasus itu sangat tergantung pada olah TKP. Kalau olah TKP, pada saat kita olah TKP, berpikir mencari barang bukti, saya yakin akan lama. Tetapi kalau berpikir mencari pelaku, pelaku itu akan dekat. Karena pelaku pernah di situ gitu ya? Iya, pelaku pernah di situ. Terus kemudian dia meninggalkan DNA, meninggalkan sidik jari.
Menurut Putut, kasus pembunuhan yang tak bisa dibuktikan DNA pelakunya biasanya berujung panjang. Seperti kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang diduga diracun sianida di Cafe Olivier Jakarta pada 6 Januari 2016 lalu. Persidangan kasus ini telah berlangsung lebih dari 25 kali untuk mencari pelaku yang membubuhkan sianida di kopi Mirna. Kasus Jessica yang sedang berjalan sekarang, apakah ada pengetesan DNA juga di sana pada saat kasus ini berjalan? Mungkin ada, saya kurang tahu. Tetapi memang ya, kasus ini sangat unik. Kita mencari racun dulu, tapi tidak mencari pelaku. Maksudnya sebenarnya kita bisa langsung cari pelaku di TKP, Pak Putut, bagaimana sebenarnya konsepnya? Iya. Pasti pelaku itu meninggalkan DNA di TKP. Barang yang dekat dengan pelaku itu adalah gelasnya si Mirna kan. Nah sayangnya pada saat itu kita terfokus pada racun. Panjang makanya ya Pak. Lupa mencari pelaku. Pada suatu simulasi olah TKP, Putut menunjukkan cara bagaimana seharusnya petugas mencari jejak DNA pelaku yang tertinggal. Kita lihat ada rokok, ada asbak, kemudian ada gelas. Kita berharap dari sini akan mendapatkan jawaban siapa sih pelakunya. Tadi kan tujuannya kita pelakunya kan. Iya. Kita lihat asbak, isi asbak. Di situ ada 3 puntung rokok. Jangan ini. Jangan meninggalkan jejak. Nggak boleh duduk. Kita berdiri. Oke. Itu ada 3 puntung rokok. 3 puntung rokok, oke. Selain itu ada bungkus makanan ini tidak terlalu signifikan, tapi puntung rokok itu sangat bagus karena bahkan kita bisa mendapatkan jumlah DNA. Ya, dari filternya, dari kertas filternya itu DNA-nya banyak sekali. Terus dan kemudian gelas, cangkir. Di sini kelihatan bercak-bercak lipstik ya. Bercak-bercak lipstik. Berarti ini kemungkinan besar adalah milik korban. Milik korban, seorang perempuan. Ayo, kita lihat daerah yang lain. Nah, ini Jin, kita ketemu ada berdarah-darah di lantai. Oh my God. Nah, ini ada beberapa bercak. Kita anggap bahwa masing-masing bercak itu adalah satu individu. DNA itu tidak selalu darah. Hanya di dalam kasus ini, darah itu menjadi petunjuk kemana saja si pelaku itu bergerak. Kita coba lihat. Hati-hati megangnya. Jangan merusak bercak darah sana. Oh, Jin. Ada darah ke arah sana. Ini masuk pelan-pelan gini. Nah, kamu di sini, saya di seberang. Nah, ini darah. Nah, ini ada bercak seperti darah, ada bercak darah. Setelah menemukan sejumlah bukti, pengambilan sampel DNA pun dilakukan untuk dicocokkan dengan tersangka. Tiap manusia memiliki susunan DNA berbeda. Materi genetik inilah yang menentukan bentuk dan keragaman kehidupan. Namun di dalamnya terdapat informasi spesifik yang tak hanya membantu mengungkap kasus kejahatan, namun juga mengungkap jati diri. Siapa kita dan dari mana kita berasal. Pengujian DNA inilah yang pernah ditawarkan menjadi solusi persoalan Kiswinar. Sekarang akhirnya ayah Anda yang menantang untuk pembuktian lain, yaitu tes DNA. Bagaimana respon Anda? Ayo. Kisah Kapsan Cinta di Negeri Tetangga. Sesaat lagi di 360.